Yang pertama teman-teman harus evaluasi dulu apakah dari kesalahan-kesalahan tersebut benar-benar kesalahannya dari teknisnya atau dari segi diri dia sendiri. Karena kalau menurutku kalau misalnya secara teknisnya udah benar, menurutku itu bakal sejalan dengan konsistensi cuannya. Tapi kan yang menjadi masalah itu ke diri kita sendiri. Kadang kita juga nggak patuh sama si trading plan yang udah kita buat gitu. Jadi menurutku teman-teman harus pastiin tuh pada saat teman-teman mencoba metode scalping ini, apakah kesalahan yang teman-teman timbulkan itu dari sisi teknisnya atau dari sisi teman-temannya. Kalau misalnya teman-teman dari sisi teknisnya, menurutku mungkin teman-teman masih belum cocok di scalping ini karena mungkin ini kan cepat ya, jual beli secara cepat, mungkin teman-teman nggak cocok di sini, jadi mungkin bisa berpindah ke swing. Jadi sebenarnya harus fleksibel sih kalau misalnya teman-teman mau jadi seorang scalper gitu. Dan juga harus adaptasi, kan market itu nggak selalu bagus, analisis teman-teman salah, mungkin bukan dari analisa teman-teman, mungkin emang dari marketnya sedang jelek gitu. Jadi memang harus benar-benar fleksibel dalam menghadapi market kalau menjadi seorang scalper gitu. Oke. Bentar, ada beberapa pertanyaan nih Kak. Sebelumnya terima kasih banget untuk jawabannya. Kak itu menjawab sekali dari pertanyaan aku yang mungkin banyak orang-orang yang yang nggak risk taker, dimana sekali gagal langsung berani cabut juga kan. Oke, udah ada 3 pertanyaan. Cuman aku mungkin scroll dulu ya Kak, bentar. Ya. Oh, dari OTW Miliarder. Bentar. Bang Carat. Sorry agak nge-lag Kak. Yeah. Dari Gerald, BTW mau sorry banget ini kenapa jadi okay. Oh ini dari Alvin Rinaldi, Kak gimana cara mengatasi greedy atau keserakahan? Oh, langsung aku jawab ya? Mau langsung, mungkin boleh Kak langsung dijawab dulu. Oke, langsung jawab. Kalau cara mengatasi greedy dan keserakahannya, sebenarnya aku sendiri pun sampai saat ini masih ngerasain greedy gitu. Tiba-tiba saham udah naik tapi aku pengen lebih tinggi lagi, itu sebenarnya aku masih merasakannya. Cuma yang menjadi concernnya adalah kita harus tahu ketika kita greedy, kita harus tahu kalau misalnya kita ini sedang mengalami kegreedian tersebut. Jadi ketika kita greedy pun kita bisa evaluasi gitu. Cuma mungkin kalau tips dari aku, ketika dulu aku merasakan greedy gitu, aku punya target gitu. Jadi misalnya aku udah punya target per bulan sebesar misalnya 40% dalam sebulan. Nah kan di market kan ada 20 hari lah, 20 something selama 1 bulan. Nah ya udah, di situ aku udah buat trading plan-nya, berarti dalam 1 hari aku harus dapetin 2% untuk mencapai 40% tersebut. Nah, pada saat di lapangan, ketika aku sudah dalam 1 hari tersebut, ketika aku sudah mendapatkan 2%, nah aku untuk mengatasi kegerian tersebut, kalau misal aku dulu ketika udah dapat cuan terus main terus jadi rugi karena aku udah tahu kayak gitu. Jadi pada saat selanjutnya aku sudah cuan 2%, aku melakukan stop trading gitu. Jadi itu fungsinya untuk ngejaga kegreedian aku, karena kan itu kan sebenarnya greedy itu habit ya. Jadi sebenarnya habit itulah yang harus kita singkirkan lah. Kalau bukan singkirkan ya, tapi harus kita kurangi gitu. Jadi seenggaknya kita harus tahu posisi kita tuh apakah greedy sedang tinggi atau greedy-nya sedang normal-normal aja gitu. Jadi aku biasanya untuk membiasakan rasa cukup itu, biasanya aku punya target sehari. Kalau misalnya target itu sudah tercukupi pada saat misalnya 30 menit
baru mulai market tuh ya udah aku stop trading gitu. Begitu sih. Oke. Semoga untuk Alvin Rinaldi menjawab ya dari jawaban Kak Ferdian. Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya ya Kak, dari Dedi underscore Muklas. Bang, flow-nya gimana dari open market sampai trade down yang biasa dilakuin? Oke, kalau misalnya dari open market, biasanya aku udah punya screeningan dulu teman-teman. Jadi sebelum market open, biasanya aku udah punya screeningan hasil watchlist gitu yang aku analisis. Jadi setelah aku dapat watchlistnya, pada saat pagi-pagi open market itu biasanya aku pertama kali tuh lihat watchlistnya dulu. Jadi kalau misalnya watchlistnya bagus, ya udah aku masuk di watchlistnya. Nah selanjutnya kalau misalnya watchlistnya nggak ada yang bagus, maksudku worst semua nggak ada yang naik, aku biasanya ngelihat dari stock gainer. Nah biasa dari stock gainer kan ada tuh saham-saham yang momentumnya lagi naik-naiknya tuh. Ya udah di situ aku lihat sahamnya, lalu aku pindahin ke chart, aku analisis. Kalau misalnya itu sesuai dengan trading plan tuh, biasanya apakah itu breakout, apakah itu momen mantulnya, ya udah aku melakukan entry di situ. Begitu kalau aku. Oke. Semoga jawaban dari Kak Ferdian menjawab dari pertanyaan Dedi.Mukla ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, dari Cerdik Trader, kalau scalping biasanya pakai indikator apa aja ya, dan di time frame berapa? Kalau aku sih biasanya jarang ya pakai indikator. Biasanya tuh yang aku gunain tuh kalau scalping tuh metode bid offer ngeliat bid offernya kayak gimana. Terus aku ngeliat chartnya ada dua, ada daily dan chart menitan. Nah biasanya yang aku ambil tuh antara 1 sampai 5 menit. Nah kalau untuk prefer mana nih 1 sampai 1 menit, 3 menit, atau 5 menit. Nah itu tergantung teman-teman, apakah teman-teman bisa ngebaca bisa ataupun bisa analisis di chart 1 menitnya. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa analisis di 1 menit, ya udah teman-teman naikkan lagi ke 3 menit. Intinya chart 1 sampai 5 menit itu gunanya supaya aku bisa analisis dari sahamnya. Kalau misalnya nggak bisa dianalisis, ya udah aku naikin time frame-nya. Begitu. Oke. Mungkin ke pertanyaan terakhir ya Kak, ini dari Gerald underscore. BTW mau nanya, modal awal dulu pertama kali belajar scalping berapa tuh? Kalau aku modal awal sih 3 juta. Modal awal dulu. Modal scalping. 3 juta ya Kak. Tapi untuk angka normalnya biasanya berapa sih Kak dari range-nya? Kalau angka normalnya sebenarnya buat pemula ya. Buat pemula tuh sebenarnya siapin modal yang benar-benar teman-teman siap hilang. Intinya itu sih. Sebenarnya itu kan buat angka siap hilang kan sebenarnya fleksibel. Cuma intinya yang harus yang aku tekanin itu kalau misalnya awal mula mau belajar scalping itu teman-teman tujuannya jangan cari cuan dulu, tapi teman-teman harus tahu nih konsep scalpingnya seperti apa, bagaimana cara entry-nya, saham apa yang harus kita scalpingkan, terus metodenya apa yang harus dipakai. Teman-teman harus fokus ke situ dulu. Toh kalau misalnya kita udah tahu konsep scalpingnya seperti apa, bagaimana kita mengelola resikonya pada saat lagi rugi. Kalau teman-teman udah tahu itu, kita ningkatin modalnya lagi lebih enak. Kita di modal berapapun lebih enak. Jadi untuk saran tuh sih teman-teman ketika memulai scalping itu mulailah modal dengan seminimal mungkin lah. Menurut teman-teman itu kalau misalnya teman-teman hilang itu nggak jadi masalah. Jadi begitu. Oke, berarti seminimal mungkin ya Kak. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari aku banget. Apakah ada pesan-pesan bagi yang menonton live hari ini Kak untuk belajar mengenai scalping? Mungkin boleh dikasih saran atau pesan-pesan yang mungkin harus di take notes mereka saat mereka ingin melakukan scalping. Kalau pengen melakukan scalping sih aku sebenarnya sama kayak tadi udah aku sampaikan. Jadi teman-teman buat yang mau belajar scalping, teman-teman harus dia biasanya nggak tahu nih tekniknya seperti apa. Nah mungkin buat awalan teman-teman harus tahu konsep scalpingnya seperti apa. Mulailah dengan model-model kecil. Jangan diliatin doang, tapi cobalah buat masuk sahamnya 1 lot, 2 lot. Teman-teman harus coba sensasinya pada saat masuk, pada saat melakukan scalping itu seperti apa supaya teman-teman tahu nih bagaimana situasinya, bagaimana
momentumnya yang pas pada saat kita melakukan scalping itu. Toh kalau misalnya kita sudah banyak latihan, otomatis teman-teman bakal terbentuk tuh bagaimana cara scalpingnya, bagaimana mindsetnya yang benar gitu. Jadi menurutku sih coba dulu dengan modal minimal, tapi dengan syarat teman-teman tujuannya adalah cari tahu konsepnya, cari tahu sistem scalping itu seperti apa. Jangan tujuannya itu mendapatkan cuan terlebih dahulu. Karena aku pun pada saat awal-awal scalping itu aku nggak langsung cuan, tapi aku melalui proses dulu beberapa bulan, beberapa tahun gitu untuk menemukan nih style scalping yang pas. Karena style scalping itu susah banget teman-teman untuk teman-teman raih gitu. Jadi buat awal sih cari style scalping teman-teman. Setelah teman-teman udah menemukannya, teman-teman pasti bakal enak lah untuk main di modal berapapun. Dan aku yakin tuh bisa mendapatkan konsistensi cuan gitu. Oke Kak, terima kasih untuk saran-sarannya. Mungkin yang aku bisa ambil kesimpulan, yang pertama kita harus research dulu ya. Yang pertama mengenai style scalping apa sih yang cocok sama kita. Dan mungkin researchnya juga nggak sebentar. Dan kita juga harus memikirkan kalau seandainya ingin menggunakan scalping bukan hanya untuk mengambil cuan, tetapi juga memikirkan style-style apa atau strategi-strategi apa yang bisa kita gunakan untuk bisa mendapatkan untung menggunakan metode ini. Oke, terima kasih untuk Kak Ferdian. Mungkin dan teman-teman sekalian yang udah join live-nya, tak terasa udah 30 menit nih kita live bersama Kak Ferdian dan Cuan Demik. Tentunya semoga segala insight hari ini bisa dipetik dan dipelajari oleh para teman investasi Finplan sekalian ya. Dan aku sebagai host di sini, Denisa ingin meminta maaf sebelumnya karena mungkin tadi terjadi permasalahan teknis, khususnya di sinyal. Maaf juga Kak. Dan terima kasih untuk Kak Ferdian karena udah membagi insight-nya.